لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي ذنوب إلا أنت. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي ربي يسر وعين ربي يسر وعين ربي يسر وعين. أما بعد, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Raja, yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hayat, yang Maha Hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang perkasa selain Allah lemah. Salawat serta salam semoga Allah tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kami muliakan, ingkang sami-sami kula muliakan, aturaken nuhun panjenengan kula muliakan sesepuh pondok pesantren Nurul Huda Munjul Bapak Kiai Zainal Muttaqin, Pondok pesantren Nurul Huda Munjul. dan yang kami muliakan para kiai, para nyai, para ustadzah, wabillahi khusus pengurus Isnuda dan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada Maryam hari ini, kita memperingati 1 Muharram, yang mana pada malam ini kita duduk di Masjid Taklim yang mulia ini, di mana pada 1 Muharram ini banyak kejadian peristiwa, yaitu peristiwa yang terjadi pada bulan tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah bulan awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali menetapkan tanggalan hijriah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Karena pada dahulu orang-orang jahiliyah itu bilangnya safar awal. Jadi zaman-zaman dulu orang-orang jahiliyah terdahulu di bulan Muharram itu tidak adanya safar awal, yaitu pada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan safar awal sampai safar akhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tahun namanya tahun Amul Fil. Amul Fil adalah tahun gajah. Kenapa bisa dinamakan tahun gajah? Karena ketika itu Raja Habasyah dari Yaman datang ke Mekah untuk menyerang Ka'bah. Ada yang dinamakan Amul Fijar. Kenapa dinamakan Amul Fijar? Karena di tahun tersebut terjadilah peperangan Fijar yang dimana terus menerus dari masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Sanatul Idni. Ini mah kayak di pinggir. Sanatul Idni adalah bulan di mana Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berhijrah. Ada namanya Sanatul Amri. Sanatul Amri yaitu
Kenapa bisa dinamakan Sanatul Amri? Karena tahun tersebut adalah tahun yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada namanya Sanatul Zalzil. Sanatul Zalzil adalah di mana bulan tersebut pada tahun itu umat Islam diliputi masalah, diliputi banyak musibah, diliputi kerugian-kerugian yang sangat Coba besar. dari situ. Kerugian-kerugian ekonomi, kerugian lainnya. Saudara, Ini belum dimulai. oleh Allah. Di akhir pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Al-Imam Abu Asy'ari ketika itu dikirimi surat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu surat tersebut disampaikan kepada para sahabat. Namun surat tersebut tidak tanggalannya, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu untuk melakukan rapat untuk kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana ini kita tetapkan Coba tahun? iPhone. Mulai dari mana? Apakah mulai dari awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir? Apakah mulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW? Apakah mulai dari wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya kemudian diusulkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan disebutkan dalam kitab Az-Zabi. Apa kata Ali bin Thalib? Bulan yang Muharram ini adalah bulan yang tetap, dan di mana pada bulan ini yang Nabi Muhammad SAW berhijrah, yaitu bisa dinamakan dengan bulan Hijriah. Kan dia punya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bicara tentang bulan Muharram tidak bisa dilepaskan dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Capek. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu hijrah? Enggak, Gak ada yang tahu apa itu hijrah? Apa itu hijrah? Berpindah. Apa sih? Itu mana sih? Hijrah itu ada banyak. Para ulama berpendapat yang pertama Al-Imam Haramain, dari aku mah nggak kelihatan, yang kedua ada tiang. Al-Imam Al-Hajar, yang maknanya itu tetapi hijrah, yaitu maknanya adalah makna hijrah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Adalah al-hijrah, al-muhajir, man hajara manakallah. Kayak batik. Orang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijrahlah kalian semua dari perbuatan dosa menuju perbuatan baik. berhijrahlah kalian semua dari perbuatan buruk menjadi perbuatan yang baik. Berhijrahlah kalian semua dari perbuatan yang haram menjadi perbuatan yang halal. Berhijrahlah kalian semua dari perbuatan perkara yang bid'ah menjadi perkara yang sunnah. Berhijrahlah kalian semua dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju menjadi perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrahlah di bulan yang mulia ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam Muharram ini, yaitu Muharram, disebutnya Asyurul Hurim, yang mana pada malam ini termasuk bulan-bulannya di mana ada suatu peristiwa, yaitu pada bulan ini ada 4 bulan. 4 bulan tersebut 3-nya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Namun ada 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Dari kamu kelihatan nggak? Enggak. Nah, jadi Jadi, kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang ini agung. HP Angadem kan? Al-Imam Ibnu Qayyim Angadem tuh awet. dalam hasyahnya, dalam kitabnya menjelaskan bahwa tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Muharram setelah bulan Ramadan. Jadi bulan yang pertama adalah bulan Ramadan, yang kedua itu setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram, yang dimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Afdhalus Syiyam pada Ramadan syahrul Muharram, sebaik-baiknya puasa
sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bulan Muharram, di dalam bulan Muharram ada satu hari namanya bulan Asyura. Insyaallah. Bulan Asyura itu terdapat pada 10 Muharram. 10 Muharram kita itu adalah sunnah, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang disunahkan untuk berpuasa. Ica. Suwe temen ya. 10 menit lah. Pira. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan Muharram ini, pada bulan Asyura, dulu Nabi pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kenapa engkau berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Lalu apa kata orang Yahudi ini? Aku berpuasa pada 10 Muharram karena aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selamatnya Musa dari kerjaan Firaun. Lalu apa kata Nabi ini? Apa kata Nabinya? Kata Nabi, nahnu ahakum bil Musa demikum. Kami lebih berhak atas mereka Musa daripada kalian, sehingga Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an Puasa. berkata, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikeras berpuasa pada 2 waktu, yaitu pada bulan Muharram dan pada bulan Ramadan. Dan juga pada bulan Asyura ini kita bukan hanya disunahkan hanya puasa saja, tapi kita disunahkan untuk memakai celak, disunahkan untuk memotong kuku, disunahkan untuk bersilaturahmi, menyambung silaturahmi, dan disunahkan juga untuk berhijrah, berziarah kepada orang-orang soleh. Di sini banyak ustadz, banyak kiai, banyak habaib. Pada 10 Muharram nanti kalian datangi rumahnya, kalian bawakan apa-apa kepada beliau-beliau, para ustadz, para kiai, para habaib, karena itu hukumnya sunnah. Disunahkan juga untuk kita semua untuk mengusapkan kepala anak yatim. Jadi maksud mengusapkan kepala anak yatim itu bukan mengusap-mengusap saja, namun yang dimaksud mengusap kepala anak yatim itu kita memberikan nafkah kepada mereka, kita memberikan makan kepada mereka, kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka. Itu maksudnya, dimaksud untuk mengusap kepala anak yatim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi jelaskan bahwa pada bulan Muharram ini adalah bulan yang dimana banyak kejadian-kejadian yang hebat, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Seperti Allah menerima taubat Nabi Allah Adam, seperti Allah menolong para nabi dan rasul. Ya, yang pertama yaitu menerima taubat Nabi Allah Adam pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Idris pada hari Asyura, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Isa ke langit pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api Namrud pada hari Asyura, dan Allah menyelamatkan Musa dan membinasakan Fir'aun pada hari Asyura. Dan Allah menyelamatkan Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan paus selama 40 hari, dan Allah selamatkan beliau dan bebaskan beliau pada hari Asyura. Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Allah temukan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf pada hari Asyura. Dan Allah membebaskan Nabi Yusuf dari penjara pada hari Asyura. Dan Allah menyelamatkan, menyembuhkan penyakit yang sangat pedih yang dialami oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub ini menderita kena penyakit kulit. Kulitnya itu banyak ulat-ulat yang menempel. Sampai-sampai dalam riwayat Nabi Ayub ini ketika sholat dia
mengambil dulu, diambil dulu ulatnya, ditaruh dulu. Ketika itu sholat Nabi Ayub, setelah selesai sholat, dia ambil lagi ulat itu, ditaruh lagi di badannya. maaf. Dia berdoa, apa doanya kepada Allah? Ya Allah, aku rela, aku ridho ya Allah. Sekujur tubuhku Mana? dimakan oleh ulat, asalkan jangan lidah dan hatiku ya Allah, karena lidahku untuk berpikir kepadamu ya Allah, karena hatiku untuk selalu mengingatmu ya Allah. Lalu Allah sembuhkan Nabi Ayub pada hari Asyura. Yang baju hijau. Ini bukan hijau, batik. Iya, batik. Oh iya. Saudara-saudara yang mengasihi Allah, Dia dikirain. pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan pada bulan Muharram ini ada satu kejadian, yaitu yang dimana dan terbunuhnya syahidnya Sayyidina Husain, cucunya Nabi. Beliau wafat, beliau mati syahid, beliau terbunuh, beliau meninggal, beliau terpenggal kepalanya pada perang Karbala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu cerita, satu kisah, yaitu pada saat perang namanya perang Karbala. Dalam perang Karbala ada suatu peristiwa, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain, yaitu dipenggal kepalanya oleh Syekh Sina bin Anas bin Amr Nafai. Dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mencium Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dicium di mulutnya, sedangkan Sayyidina Husain dicium di lehernya. Lalu Sayyidina Husain mengadu kepada ibunya, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Wahai ibu, kenapa Hasan dicium di mulut sedangkan aku dicium di leher? Kemudian Sayyidatuna Fatimah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah ini terang aku di sini. Wahai Rasulullah, wahai ayahku, mengapa Terus di akun aku Sayyidina juga Angakira coba yang Hasan engkau cium di mulut, enggak tahu. sedangkan Sayyidina Husain engkau cium di leher? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Tadi terang. aku mencium Hasan di mulut, yaitu karena dia wafat di mulut, yaitu di mulut tuh wafat diracun. Sedangkan Husain aku cium di leher karena dia wafat melalui lehernya, yaitu dipenggal oleh Syekh Aku baru Sina. tahu. Syekh Sina itu mengaku muridnya, mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Apa? Wasallam. Baru tahu apa? Ini Hasan dan Hasan. Kalau Hasan Lalu Jibril pun turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, ini satu kain kafan untukmu. Lalu satu kain kafan untuk Sayyidina Fatimah. Lalu satu kain kafan untuk Sayyidina Ali. Lalu satu kain kafan untuk Sayyidina Hasan. Lalu Nabi Muhammad pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa cucuku yang paling kecil Sayyidina Husain tidak diberikan kafan? Lalu Jibril menjawab, wahai Rasulullah, cucumu yang paling kecil, cucumu itu tidak butuh kafan karena beliau matinya syahid dalam keadaan perang. Beliau tidak butuh kafan karena beliau adalah orang-orang yang terpilih dalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mau sok pulang siapa yang mau pulang kamu? Mereka tuh dengan baik yang di belakang. Oh iya, batik. Sebelum Ternyata kami di situ duduknya. Ya Allah. menutup, mengakhiri sedikit penyampaian dari kami, kita bersalawat lagi. Yuk. Yuk. Ini matiin tak udah.